Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Ronaldi Masuara. Terima kasih sudah ingin meluangkan waktunya. Saat ini saya ingin mempresentasikan topik yang begitu menarik, yaitu menulis kreatif. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian menulis kreatif. Pengertian menulis kreatif ini adalah menggabungkan ide, perasaan, dan pesan secara bebas dan ekspresif, penyampaian pesan melalui tulisan yang imajinatif dan bermakna untuk bertujuan antara lain penulisan yang unik, belum pernah ada, dan menarik. Untuk penulisan yang unik ini, pastinya gaya dan suara penulisan yang khas, tidak meniru orang lain, itu akan memberikan satu penulisan yang begitu unik. Kemudian belum pernah ada ini, pastinya ide original, berbeda, dan tulisan-tulisan yang sudah ada pastinya. Dan yang ketiga itu menarik, yaitu mampu memikat perhatian dan membuat pembaca terus ingin tahu. Kemudian kita masuk ke manfaat menulis kreatif itu. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kognitif dan kreativitas. Yang kedua, wadah untuk mengekspresikan perasaan. Kemudian ke media penyampaian ide secara khas. Selanjutnya, melatih imajinasi dan keterampilan bahasa. Kemudian, menuangkan opini terhadap fenomena. Untuk menulis kreatif ini, mengembangkan kemampuan kognitif dan kreativitas ini adalah melatih otak untuk berpikir kritis, imajinatif, dan logis secara bersamaan, agar aktivitas ini merangsang daya pikir, memperluas wawasan, dan mendorong seseorang untuk menciptakan ide-ide baru secara original. Kemudian, wadah untuk mengekspresikan perasaan itu, melalui tulisan, seseorang dapat menuangkan perasaan seperti bahagia, sedih, marah, ataupun harapan dengan cara aman dan bermakna. Ini menjadi bentuk ekspresi diri yang sehat dan konstruktif. Kemudian, media penyampaian ide secara khas itu, setiap penulis memiliki gaya dan suara unik. Penulisan kreatif menjadi media untuk penyampaian gagasan dengan cara yang berbeda, tidak monoton, dan mampu menarik perhatian pembaca. Kemudian melatih imajinasi dan keterampilan bahasa itu penulis kreatif mendorong seseorang untuk membayangkan berbagai situasi, tokoh, dan alur cerita yang unik. Kegiatan ini sekaligus mengasah kemampuan dalam memilih kata, menyusun kata, dan menggunakan gaya bahasa yang menarik. Kemudian, menuangkan opini terhadap fenomena. Menulis ini juga menjadi sarana untuk penyampaian pandangan atau pendapat pribadi terhadap suatu topik. Dengan menulis, seseorang dapat mengajak pembaca berpikir, berdiskusi, bahkan turut peduli terhadap isu yang singkat. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri penulisan kreatif. Yang pertama itu membuat fakta yang realistis, kemudian imajinasi yang tepat dan logis, gaya bahasa bebas dan khas, gagasan kreatif, ekspresif, dan apresiatif. Kemudian untuk membuat fakta yang realistis itu, penulis kreatif tidak selalu fiktif. Akan tetapi seringkali penulis menyisipkan fakta nyata untuk memperkuat cerita agar lebih meyakinkan dan relevan dengan kehidupan pembaca. Kemudian imajinasi yang tepat dan logis itu, meskipun melibatkan imajinasi, cerita tetap harus masuk akal dan konsisten dengan alur dan karakter, agar imajinasi yang logis membuat cerita mudah dipahami dan tetap bisa diterima akal sehat. Dan berikutnya itu gaya bahasa bebas dan khas itu, penulis kreatif
memberi kebebasan dan memilih gaya bahasa, tidak terikat aturan buku seperti dalam karya ilmiah. Hal ini memungkinkan penulis menunjukkan ciri khas dan kepribadian melalui tulisan. Kemudian gagasan kreatif, ekspresif, dan apresiatif itu mencerminkan ide-ide yang segar dan unik, disampaikan dengan penuh ekspresi dan kejujuran. Selain itu, tulisan ini juga bisa menjadi bentuk apresiasi terhadap nilai, pengalaman, dan budaya tertentu. Lanjut ke tahapan menulis kreatif itu ada penggalian ide, membuat kerangka, menentukan judul, paragraf pembuka menarik, penulisan isi, merapikan paragraf, dan penutup. Untuk penggalian ide itu, pastinya langkah awal dalam menulis adalah mencari dan menentukan ide yang ingin disampaikan. Ide bisa berasal dari pengalaman, observasi, perasaan, atau isu yang sedang terjadi. Kemudian membuat kerangka. Kerangka tulisan membantu menyusun alur cerita atau isi tulisan agar lebih terarah. Ini mencakup bagian pembuka, isi, dan penutup yang saling terhubung secara logis. Kemudian menentukan judul. Menentukan judul itu adalah kesan pertama pembaca. Judul harus singkat, menarik, dan mencerminkan isi tulisan agar mampu memancing rasa ingin tahu. Kemudian paragraf pembuka atau menarik itu pastinya paragraf awal harus mampu menarik perhatian pembaca sejak kalimat pertama agar bisa berupa pertanyaan, kutipan, fakta, mengejutkan, atau gambaran situasi yang memikat. Kemudian itu penulisan isi ini yaitu pada tahap ini ide dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang membentuk inti tulisan agar penulis menyampaikan informasi, cerita, atau pendapat secara runtut dan menarik. Kemudian merapikan paragraf ini. Setelah isi ditulis, paragraf pastinya perlu dirapikan agar alurnya logis dan mudah dipahami. Proses ini mencakup penyuntingan tata bahasa, ejaan, dan kesesuaian antar kalimat. Dan yang terakhir, penutup. Bagian penutup berfungsi untuk menyimpulkan isi tulisan, harus dibuat singkat, jelas, dan meninggalkan kesan atau pesan yang kuat bagi pembaca. Baik, kita masuk ke jenis-jenis creative writing. Yang pertama itu puisi, kemudian fiksi pendek dan cerpen. Yang selanjutnya novel, novela, dan novelet, kemudian drama dan skenario, kemudian komik dan novel grafis, kemudian esai pribadi atau blog, kemudian humor, meme atau satir, kemudian media digital atau caption atau tweet. Kita masuk ke puisi. Yang pertama, puisi itu karya sastra yang menggunakan bahasa indah, ritmis, dan padat makna untuk penyampaian perasaan, pikiran, atau pengalaman secara emosional dan imajinatif. Kemudian, fiksi pendek atau cerpen itu cerita naratif yang singkat dan fokus pada konflik utama dengan karakter dan latar yang terbatas namun berkesan. Yang berikutnya, novel, novela, dan novelet itu untuk novel panjang dan kompleks, mencakup banyak konflik dan karakter. Sedangkan novela itu lebih pendek dari novel dan fokus dan padat. Sedangkan novelet itu lebih panjang dari cerpen tapi lebih ringkas dari novela. Kemudian itu drama dan skenario. Drama dan skenario ini naskah atau cerita yang ditulis untuk dipentaskan atau difilmkan, berisi dialog dan petunjuk aksi, bukan narasi panjang. Sedangkan komik dan novel grafis ini cerita bergambar yang memadukan teks dan visual. Komik cenderung pendek dan berseri. Novel grafis lebih panjang dan utuh. Sedangkan esai pribadi atau blog itu
Tulisan reflektif berdasarkan pengalaman, opini, atau pemikiran pribadi. Gaya penulisan bebas dan komunitatif. Kemudian itu humor, meme atau satir itu karya yang bertujuan menghibur, menyindir, atau mengkritik secara lucu dan cerdas. Sering menggunakan ironi atau parodi. Sedangkan media digital ini, caption atau tweet itu tulisan pendek dan menarik di media sosial, harus padat, relevan, dan memancing respon atau keterlibatan audiens. Baik, kita lanjut ke 5 elemen dasar creative writing. Yang pertama itu perspektif atau sudut pandang pribadi, kemudian struktur naratif atau awal, tengah, akhir, kemudian ketegangan atau membuat penasaran, tema, pesan utama dalam tulisan, dan yang terakhir perangkat sastra atau metafora, ironi, atau majas. Yang pertama, perspektif. Untuk perspektif itu sudut pandang penulis untuk penyampaian cerita atau pengalaman secara pribadi dan subjektif. Kemudian struktur naratif atau awal, tengah, akhir. Alur cerita yang tersusun dari awal, pengantar, kemudian tengah, konflik, dan akhir, penyelesaian. Dan ketiga itu ketegangan atau membuat penasaran. Ketegangan itu unsur yang membuat pembaca penasaran dan ingin terus mengikuti jalan ceritanya. Kemudian tema atau pesan utama dalam tulisan itu ide pokok atau pesan utama yang ingin disampaikan penulis dalam tulisannya. Kemudian perangkat sastra atau metafora, ironi, atau majas itu gaya bahasa seperti metafora, ironi, dan majas untuk memperindah dan memperkuat makna tulisan. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu penutup, yaitu menulis kreatif adalah seni penyampaian gagasan dengan cara yang imajinatif. Siapapun bisa belajar dan mengembangkannya, teruslah menulis dan berbagi karya. Jadi menulis kreatif adalah seni penyampaian ide dengan cara yang imajinatif, original, dan ekspresif. Siapapun bisa belajar dan mengasahnya. Kuncinya adalah terus menulis dan bereksperimen dalam membagikan karya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.